anak-anak kelas 6, apa kabar? Moga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Walaupun suasananya masih mendung, Ibu harap kalian tetap semangat ya dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi PS kita. Silakan buka buku kamu halaman 53 ya. Hari ini kita akan belajar tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial. Nah, kalau sebelumnya kita udah belajar tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN itu di bidang ekonomi, ya, kemudian juga di bidang politik. Nah, hari ini kita lihat di bidang sosialnya. Di buku kamu di halaman 53, di sana dikatakan bahwa berdasarkan isi deklarasi Bangkok, ya, ASEAN memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara. Kemudian memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan, meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, transportasi dan komunikasi, serta meningkatkan stabilitas dalam bidang politik dan keamanan. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan dari deklarasi tersebut ya, setiap negara memiliki perannya masing-masing. Jika peran dari setiap negara itu dapat dilakukan dengan maksimal ya dan berjalan baik, maka bangsa-bangsa di kawasan ASEAN pun akan menjadi kawasan bangsa yang semakin maju dan diperhitungkan di antara bangsa di benua lainnya. Nah, di buku kamu di halaman 53 dan 54 di sana ada beberapa perkembangan dari kerjasama di bidang sosial budaya ya. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah pengendalian penyebarluasan penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang kedua, penanggulangan bencana alam. Yang ketiga adalah kerjasama ketenagakerjaan. Kemudian yang keempat, pembangunan pedesaan dan penanggulangan kemiskinan. Dan yang terakhir adalah pembangunan dan kesejahteraan sosial. Nah, bisa kalian lihat di halaman 54 tersebut ya tentang berbagai macam kerjasama dalam bidang sosial yang dilakukan oleh negara-negara yang ada di ASEAN ya. Dan bisa kalian saksikan melalui video berikut ini. Oke, dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, Indonesia memiliki beberapa peran. Nah, ada 5 peran Indonesia dalam kerjasama tersebut ya. Yang pertama adalah sebagai tempat AHA Center yang berfungsi untuk pusat bantuan kemanusiaan ASEAN yang terpusat di Jakarta, yaitu di Indonesia. Dan Indonesia memberikan dukungan fasilitas seperti gedung dan peralatan. Yang kedua, melakukan pengiriman sumbangan untuk korban bencana di negara ASEAN lainnya dengan tujuan mengurangi jumlah korban jiwa dan kerusakan yang ditimbulkan. Yang ketiga, berperan aktif dalam upaya penanggulangan, pemberantasan penyalahgunaan, dan pengedaran gelap narkoba melalui pembentukan ASOT. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai. Dan yang terakhir adalah ikut melakukan upaya kesejahteraan dan pembangunan negara-negara di ASEAN. Pada tahun 2016, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan ke-9 kegiatan tersebut. Peran Indonesia adalah mendorong negara-negara di ASEAN untuk melaksanakan kebijakan terkait pencapaian kesejahteraan sosial dan pembangunan. Nah, itu beberapa bentuk kerjasama dalam bidang sosial budaya ya, dan juga peran dari Indonesia itu sendiri ya. Gua harap dari apa yang sudah kita bahas bisa kamu tuliskan di buku catatan kamu. Dan untuk kegiatan kamu di rumah, silakan kamu lihat
yang ada di halaman 55. Di sana dikatakan bahwa pada tahun 2004 Indonesia mengalami bencana alam yang dahsyat, yaitu gempa bumi dan tsunami ya, yang terjadi di daerah Aceh. Nah, gempa ini mengakibatkan banyak sekali korban jiwa dan kerusakan. Yang kamu lakukan adalah mencari informasi ya melalui majalah, internet ataupun sumber yang lainnya. Kamu cari bagaimana bentuk kepedulian negara-negara ASEAN terhadap Indonesia pada saat itu, serta apa manfaat kepedulian tersebut bagi bangsa Indonesia. Kamu cari dan kamu tuliskan di buku latihan kamu tentang bentuk kepedulian dari negara-negara ASEAN terhadap bencana yang dihadapi oleh Indonesia pada saat itu, dan apa juga manfaat kepedulian tersebut untuk Indonesia ya. Silakan kalian kerjakan dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ya, tetap sehat, tetap semangat, jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita dengan selalu menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sampai di sini dan sampai jumpa.